Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Muhammad Fadila, mahasiswi S1 Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekaligus memperkenalkan sebuah alat peraga yang telah saya kembangkan. Sebelumnya, simak video berikut ini. Berikut adalah cuplikan video sebuah percobaan untuk menentukan koefisien restitusi. Apakah kalian ingat apa itu koefisien restitusi? Baik, kita akan review bersama. Koefisien restitusi itu apa sih? Dalam silabus mata pelajaran SMA kurikulum 2013 revisi, mata pelajaran fisika, koefisien restitusi ini termasuk dalam materi subbab tumbukan, yaitu tepatnya pada bab momentum dan impuls, yang berada pada kompetensi dasar 3.10 dan 4.10 kelas 10 semester 2. Apa itu koefisien restitusi? Koefisien restitusi merupakan suatu konstanta yang menyertai dua buah benda ketika mengalami tumbukan. Koefisien restitusi dalam peristiwa tumbukan dapat menunjukkan jenis tumbukan. Tumbukan itu dapat berupa tumbukan lenting dan tidak lenting. Untuk tumbukan lenting dibagi menjadi dua, yaitu tumbukan lenting sempurna dan lenting sebagian. Fokus kita sekarang adalah untuk menyelidiki hukum kekekalan momentum dan berapakah nilai koefisien restitusi dari suatu tumbukan. Besar koefisien restitusi suatu benda sangat bergantung pada kecepatan dua buah benda sebelum dan sesudah tumbukan. Untuk fenomena bola jatuh bebas ke lantai, karena lantai diam, maka kecepatan lantai sebelum dan setelah tumbukan adalah 0. Berdasarkan persamaan gerak jatuh bebas, kecepatan benda sesaat sebelum dan setelah tumbukan sangat bergantung pada ketinggian dan percepatan gravitasi bumi. Sehingga besarnya koefisien restitusi adalah sebagai berikut. Kembali ke cuplikan video di awal, yaitu percobaan bola jatuh bebas ke lantai untuk menentukan koefisien restitusi. Di sana terlihat percobaan yang biasanya dilakukan masih konvensional atau secara manual. Maka dikembangkan sebuah alat peraga yang dapat menentukan ketinggian secara otomatis dengan sistem sensor. Berikut adalah komponen alat peraga yang dikembangkan. Yang pertama adalah kerangka lintasan dengan tabung di tengahnya sebagai lintasan bola jatuh bebas. Tabung ini berbahan akrilik dengan tinggi 100 cm, diameter 8 cm, dan tebalnya 3 mm. Di tiap sudut kerangka lintasan terdapat batang besi sebagai penyangga agar alat kokoh dan tidak koyak. Di antara batang besi tersebut, terdapat holder sebagai pegangan atau penyangga sensor tabung dan batang agar tetap berada pada posisinya. Untuk bagian dasar lintasan terdapat selah kurang lebih 2 cm dari holder paling bawah ke lantai sebagai tempat untuk menyisipkan media tambahan yang digunakan untuk alas bidang pantul. Kemudian di dua sisi kerangka lintasan ini terdapat dua jenis sensor, yaitu sensor fotodioda dan sensor inframerah yang berjumlah 99 pasang, ukurannya 5 mm. Yang ini adalah inframerah dan yang ini adalah sensor fotodioda. Sensor inframerah memancarkan cahaya inframerah dengan sudut keluaran 120 derajat. Sedangkan sensor fotodioda sebagai pendeteksi cahaya yang menginterpretasikan adanya suatu benda yang menghalangi sensor. Sensor-sensor ini dipasang sejajar pada holder akrilik dengan jarak antar sensornya yaitu 1 cm.
yang menandakan posisi ketinggian dari 1 cm hingga 99 cm. Kerja sistem sensor ini melalui kabel konektor D. Konektor D berfungsi untuk menghubungkan kabel sistem sensor D-plug dengan D-socket pada kotak elektronika. Ini merupakan kotak elektronika. Pada tampilan depan kotak elektronika terdapat D-socket dan tombol hijau beserta indikatornya. Tombol hijau dengan lampu indikator ini sebagai pengatur mulai yang menandakan sensor siap bekerja. Untuk tampilan belakang kotak elektronika terdapat lubang jack adaptor. Adaptor berfungsi sebagai power supply atau catu daya. Kemudian terdapat lubang micro USB. Kabel USB ini untuk menghubungkan Arduino Mega yang berada dalam kotak elektronika ke perangkat komputer. Untuk perangkat komputernya sendiri di sini disediakan laptop yang sudah terinstall Arduino IDE dan Microsoft Excel. Selanjutnya, variabel yang digunakan dalam percobaan adalah variasi jenis bola dan jenis alas. Bola yang digunakan ada 3 jenis, yaitu bola tenis, bola golf, dan bola pingpong. Sedangkan jenis alas yang digunakan yaitu alas stainless steel, akrilik, dan alas lantai yang tersedia. Seperti di sini, lantai keramik. Pastikan permukaan lantainya rata. Hubungkan kabel adaptor ke lubang jack dan stop kontak. Kemudian ambil kabel konektor D pada kerangka lintasan. Hubungkan konektor D-plug dengan D-socket pada kotak elektronika. Hubungkan kabel USB dari kotak elektronika ke laptop yang telah terinstall Arduino IDE. Buka jendela Arduino IDE. Pilih menu Tools, periksa port untuk memastikan port terkoneksi. Berikut adalah tampilan program untuk percobaan tumbukan ini. Buka serial monitor untuk menampilkan serial komunikasi data. Selanjutnya, buka template eksperimen tabel pengamatan Microsoft Excel. Langkah selanjutnya, periksa alas bidang pantul pada lintasan tabung dan pastikan permukaannya rata. Siapkan bola yang hendak dijatuhkan. Tekan tombol hijau pada kotak elektronika hingga lampu indikator menyala. Ini menandakan sensor siap bekerja. Beri jarak antara bola dengan sensor paling atas. Posisikan bola berada pada tengah tabung. Kemudian jatuhkan bola. Simak serial monitor pada layar Arduino IDE. Salin data ke template Microsoft Excel. Periksa format sel. Ubah format menjadi teks. Tempel data. Kemudian pilih menu data, text to column, next, other, isi titik 2, next, pilih text, finish. Oke. Dan convert to number. Keluarkan bola dengan mengangkat tabung dan mengambilnya. Ulangi percobaan tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian, ganti variabel jenis bola dan alasnya. Untuk mengubah alas bidang pantul menjadi akrilik, angkat kerangka lintasan,
Posisikan bawah batang besi pas dengan lubang pada alas akrilik. Untuk mengubah alas bidang pantul menjadi stainless steel, sisipkan di antara alas bidang pantul akrilik dengan lubang akrilik tabung paling bawah seperti ini. Contoh selanjutnya menggunakan bola pingpong. Sebelum melakukan percobaan, kosongkan serial monitor dengan cara klik clear output. Tekan tombol hijau hingga lampu indikator menyala. Beri jarak antara bola pingpong dengan sensor paling atas, posisikan bola berada di atas tengah tabung, dan jatuhkan. Salin data dari serial monitor dan tempel di lembar kerja Excel yang disediakan. Lengkapi info data pada tabel dan buatlah grafik ketinggian terhadap waktu dengan jelas. Khusus untuk bola tenis, posisikan tabung lintasan sedikit di pinggir lubang seperti ini. Tujuannya agar ada udara yang masuk ke sela-sela lintasan tabung, sehingga pantulan bola yang dihasilkan pun menjadi lebih tinggi. Kosongkan serial monitor sebelum percobaan. Posisikan bola tenis dengan tepat dan jatuhkan. Siap ke bawah. Ambil bola dengan mengangkat tabung lintasan. Salin data dari serial monitor dan tempel di lembar kerja Excel yang disediakan. Perhatikan grafik. Lihat tinggi maksimum pantulan bola yang didapatkan. Tinggi pantulan H2 adalah 33 cm, tinggi pantulan H3 14 cm, dan tinggi pantulan H4 keempat yaitu 6 cm. Ingat-ingat dan catat dalam tabel pengamatan. Data percobaan dan grafik yang tertera saat ini merupakan hasil dari pantulan bola tenis dengan lantai keramik. Lengkapi tabel pengamatan untuk semua percobaan, kemudian lakukan pengolahan data. Hitung koefisien restitusi dengan kesamaan berikut. Hitung untuk semua percobaan. Tambah baris untuk nilai pengolahan data rata-rata. Tambah kolom untuk nilai koefisien restitusi akhir. Yaitu rata-rata dari koefisien E1, E2, dan E3. Lakukan hal yang sama untuk semua data.
Rapikan tabel pengamatan yang sudah lengkap. Buat tabel baru yang memuat hasil akhir percobaan. Kemudian lengkapi juga dengan diagram perbandingan koefisien restitusi banding bidang pantul. Dari diagram ini terlihat bola golf dengan keramik, akrilik, dan stainless steel memiliki nilai koefisien restitusi lebih besar dibandingkan dengan bola pingpong dan bola tenis. Lanjutkan analisa tersebut dengan melengkapi lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah disediakan. LKPD ini memuat identitas, kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran, tujuan umum pembelajaran, tujuan khusus pembelajaran, materi pembelajaran, alat dan bahan, prosedur kerja, dan di sini dilengkapi dengan kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Diakhiri dengan kesimpulan, yaitu menjawab tujuan umum pembelajaran. Alat peraga yang dikembangkan pun dilengkapi dengan manual book atau buku petunjuk penggunaan. Tampilan covernya seperti ini. Kemudian ada pendahuluan di halaman kedua, daftar isi, silabus, tujuan pembelajaran, alat peraga yang dikembangkan, komponen-komponennya, petunjuk merangkai dan percobaan alat peraga, tabel pengamatan, software pendukung seperti Arduino IDE dan Microsoft Excel, dan template lembar kerja peserta didik. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau lewat sebelum boleh menjelaskan nggak? Ajak dulu.